akan bercerita history pencapaian Selma BEC di tahun 2021. Masih banyak kekurangan, masih banyak improve yang akan dan yang harus saya kerjakan, karena salah satu pencapaian, salah satu tujuan dari komitmen bahwa kita harus bisa dan membawa tim ini untuk lebih sejahtera, lebih maju dibanding dengan pencapaian bulan-bulan sebelumnya. Nah, satu kebanggaan juga di masa pandemi ini kita masih bisa diberikan salah satu kesehatan, di mana kita masih bisa berjuang, di mana kita masih bisa improve. Salah satunya pencapaian di bulan Januari kita mencapai di 132%. Bahkan di Februari pun kita mencapai di 118,21%. Dan sekarang bulan Maret, PR kita bersama untuk membawa Selma BEC minimal bisa mencapai di angka 100% atau growth dibanding dengan last month, begitu pula dengan last year. Nah, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lalui? Banyak proses ataupun banyak yang akan kita lalui dan juga banyak rintangan tentunya. Nah, salah satunya apa? Tidak membiasakan hal-hal buruk terjadi. Misalkan selalu cek kebersihan, selalu cek kelengkapan display, ya, hal-hal basic yang memang itu menjadi rutinitas yang memang harus dan wajib kita lakukan, ya, dan tidak membiasakan kebiasaan buruk itu berulang dan terus berlanjut gitu, ya. Dan tentunya juga kita harus banyak bikin improve, ya, salah satunya bikin evaluasi, yang mana evaluasi ini bertujuan kita harus lebih baik dibanding bulan sebelumnya, kita harus lebih baik dibanding tahun sebelumnya, dan kita harus lebih baik dibanding hari ini untuk esok lusa. Salah satunya apa? Itu ada yang namanya evaluasi berkala, evaluasi yang memang harus dan terus kita lakukan. Salah satunya apa? Dalam segi sales. Coba cek lagi SBC-nya anak-anak, coba cek lagi penjualannya anak-anak, mulai dari per hari, mulai dari per jam. Misalkan hari ini dia jualan berapa, coba cek per 2 jam. Harus ada improve, harus ada perubahan. Tapi ingat, bukan hanya dari segi sales, tapi didorong juga dengan salah satu KPI kita, ya, karena tujuannya sales bagus itu pasti akan diikutkan dengan pencapaian dari patip kita yang bagus. Ya, lakukan evaluasi, lakukan perubahan sesuai dengan operasional yang ada. Ya, selain evaluasi, kita juga harus ada yang namanya strategi. Strategi itu apa? Strategi yang akan membawa kita untuk lebih baik. Ya, kita punya target, kita punya tujuan untuk bisa mensejahterakan tim, untuk bisa membawa store ini nyampe di angka 100%. Nah, kita harus punya strategi. Strateginya apa? Banyak. Mulai dari kita marketingnya bagaimana, mulai dari blastnya bagaimana, mulai dari prosesnya penerimaan barang bagaimana, itu harus jelas. Semuanya harus benar-benar terakurat. Misalkan hari ini ada kedatangan barang, coba lihat armadanya dicek, DO-nya dicek, ada penyimpangan barang, ada yang kurang ataupun apa, segera lakukan. Apabila ada kekurangan barang, ada penyimpangan barang, segera report, LPPDO dibuat. Ya, setelah barang dibongkar, segera langsung bawa ke floor, di display sebaik mungkin, di display serapih mungkin, dan tidak lupa dikasih PI, kasih POP, dikasih prestige. Dengan tujuan apa? Biar produk tersebut mempunyai identitas diri, ya. Karena terbentur dengan MPP, sebaiknya semua produk itu ada informasinya. Salah satunya ada PI, itu biar membantu. Dimana pada suatu saat trafficnya lagi rame, customer ini sales ini lagi ngebadi, yang ini tidak kurang kebadi, customer akan dengan sendirinya mengerti, oh ini harganya sekian, oh ini untuk ini, jadi langsung tinggal ke kasir. Karena apa? Operasional berjalan lancar, operasional akan baik kalau semuanya juga
memahami, semuanya juga menginduk prosedur yang ada, ya. Jadi tidak membiarkan kebiasaan buruk terjadi, ya. Terus juga selalu evaluasi secara berkala, selalu evaluasi apa yang telah kita kerjakan dengan tujuan kedepannya kita akan lebih baik, ya. Dan yang paling utama kita harus punya strategi dengan tujuan apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, apa yang toko kita inginkan itu bisa dimudahkan. Karena apa? Kita punya strategi, kita punya tujuan yang harus kita capai. Salah satunya apa ya? Didukung dengan hal-hal yang tadi saya sebutkan, gitu. Ya, terus juga ada kompetisi. Maksudnya kompetisi ini biar apa? Biar kita merasa terbawa suasana. Jadi tidak ada yang namanya play, tidak ada yang namanya misalkan tidak bergairah ataupun apa, tapi kita ada jiwa kompetisi. Kompetisi itu bisa antar sales, kompetisi itu bisa antar toko, kompetisi itu bisa antar area, banyak macamnya. Dengan tujuan adanya kompetisi ini biar kita memberikan satu kontribusi yang lebih, biar kita juga memberikan ada cambukan. Maksudnya cambukan di sini, ayo ini lawan kita udah tinggi, apa yang akan kita kerjakan, apa yang kita lakukan biar kita jadi juara, biar kita jadi pemenang. Salah satunya itu adanya kompetisi di antara kita, gitu ya. Terus juga intinya semua harus jelas, semua juga harus paham, delegasinya harus lancar ya, dengan tujuan Selma BEC akan jauh lebih baik secara pencapaian, secara administrasi, secara yang lainnya. Kita tunjukkan bahwa semua itu benar-benar sudah terschedule, bahwa itu semua sudah sesuai dengan rule yang ada. Ya, berharap Maret ini pun kita akan bisa mencapai target sesuai komitmen. Ya, Januari, Februari sudah sampai. Mudah-mudahan Maret diberikan kemudahan, diberikan kelancaran. Optimis Maret BEC pasti bisa 100%. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.